Suatu ketika saya sampai di sebuah kabupaten kota. Saya tanya ke Pak Bupati, Pak, ya, kenapa Bapak buat pengajian untuk PNS hari Kamis pagi? Pagi Kamis buat pengajian tabligh akbar. Apa manfaatnya menurut Bapak sebagai pimpinan daerah? Ternyata Ustadz Somad, kami sudah coba formula macam-macam untuk PNS ini. Pertama kami undang motivator dari Jakarta. Akhirnya di gedung hotel dengan biaya mahal. Lalu kemudian dengan infokus, suara menggelegar, semangat, semangat, semangat. Keluar dari situ lesu. Motivatornya pulang, pegawai letoy. Akhirnya kami buat undang tentara dengan bapak polisi, baris berbaris, siap, siap. Pak polisi pulang, gak siap lagi. Ternyata yang disentuh paling mantap bukan fisiknya, bukan matanya, bukan pakai infokus, bukan pakai suara menggelegar, tapi yang disentuh adalah hati. Dan satu yang bisa menyentuh hati itu adalah agama. Itulah makanya ibu bapak coba nanti kalau mau buat praktek, buat satu kota, buat satu lagi kota. Ada dua kota. Kota ini buat voucher namanya sumbangan. Kota ini buat juga voucher tulisannya sodakoh. Lihat mana yang paling banyak diambil umat Islam, sumbangan apa sodakoh? Sodakoh, padahal nilainya sama. Sumbangan 100.000, sodakoh 100.000. Bapak ibu silakan ambil untuk anak yatim fakir miskin kita. Pasti voucher yang paling banyak diambil adalah sodakoh. Kenapa? Karena mereka menganggap sumbangan tak ada pahalanya, karena bukan bahasa Arab. Apa dia? Sumbangan. Enggak ada dalam Quran. Ya ayyuhalladzina amanu, sumbangan. Yang ada adalah sedekah. Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal 'amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil. Itulah mengapa yang disentuh itu bukan nalar otaknya, tapi yang disentuh itu adalah hatinya. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah dalam jasad itu ada segumpal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu baik, maka yang lain ikut menjadi baik. Wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal itu rusak, jahat, kotor, hitam, gelap, maka yang lain ikut menjadi rusak. Ala wahyal qalb, hati. Jagalah hati. Itu yang selalu dipesankan Ustadz kita Agib. Jagalah hati. Jangan kau terserah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, salah satu yang merusak manusia sekuler, membagi dua. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Fatal. Di masjid dianggap ibadah. Jangan heran kalau ada orang di masjid khusyuk, takut nengok ke atas, melihat hanya tempat sujud saja. Allahu Akbar, tidak mau lihat ke atas. Kenapa? Dia khusyuk. Tapi di kantor dia lebih setan daripada setan. Kenapa? Berasal dari pemahaman yang salah, karena dia sudah bagi dua. Di masjid ibadah, di kantor tidak ibadah. Bahkan yang lebih fatal, yang kotor-kotor di kantor bisa dibersihkan di masjid. Kotor. Akhirnya untuk membersihkannya pergi dia ke masjid. Laundry yang paling besar Masjidil Haram. Sampai di sana nangis di pintu Ka'bah. Ya Allah, dah selesai bersih. Enak aja. Bukan begitu ajaran Islam. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik Allahumma labbaik. Apa kata malaikat? La labbaik wala sa'daik. Kau tidak dapat panggilan, kau tak dapat kebahagiaan, kau tak dapat haji mabrur, kau tak dapat surga. Zaduka haram, karena kau berangkat dengan uang haram. Oleh sebab itu pemahaman Islam mesti utuh. Semua adalah ibadah. Kalaulah gerak tidak ibadah, betapa menyakitkannya bapak-bapak polisi di jalan raya kena panas terik, padahal dia tidak ada penutup kepala di atas, berkeringat berpeluh. Mereka tetap merasakan itu sebagai ibadah. Tentara yang membela negara, angkatan laut di perbatasan sana,
datang kapal-kapal perompak dari Thailand ingin mengambil ikan kita, tenggelamkan. Itu kalau tidak nilai ibadah, dia takut. Jangan-jangan sebelum kita tenggelamkan, kita duluan ditembaknya tenggelam. Maka itu mesti ada nilai ibadah di dalamnya. Itulah yang membangkitkan semangat jihad. Jamaah bertanya, Ustadz kemarin dari Jambi, terus kemudian terbang ke Miri, besok baru pulang ke Pekanbaru. Apa Ustadz? Saya lihat Ustadz dari tadi mengantuk saja. Iyalah, sampai tadi malam ke hotel jam 12, baru tidur jam 1 karena ada yang mau ditulis. Jam 3.30 sudah bangun ceramah. Tapi begitu berjumpa dengan jamaah orang ramai, bangkit semangat. Habis ceramah ini tanya jawab, semangat lagi. Habis itu baru lesu. Dan tidurnya itu pun ibadah. Bayangkan tidurnya itu ibadah. Itulah mengapa banyak orang pengajian sambil oh, Ustadz menyindir ya? Tidak. Saya termasuk Ustadz yang tidak pandai menyindir. Saya termasuk Ustadz kalau dipesan request untuk menyindir, saya tidak pandai. Kenapa? Karena saya pernah menyindir orang. Ustadz, tolong Ustadz sindirkan. Ini ada jamaah yang sudah sedekah tapi mengambil uangnya kembali. Siapa yang bersedekah mengambil uangnya kembali? Kal kalbil ladzi ya'udu ila qaihi, sama seperti anjing yang menjilat muntahnya kembali. Selesai pengajian, mohon maaf Pak Ustadz, yang disindir nggak datang. Oleh sebab itu tak ada gunanya sindir menyindir. Kalau mau to the point, mana orangnya face to face, langsung saja tembak 12 pas, gol. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka mesti dipahami dengan benar. Di Masjidil Haram ibadah, di rumah pun kau ibadah. Istri yang dari mulai pagi memasakkan suami, dibantu oleh pembantu membuatkan minuman, membesarkan anak, menyusukan anak 2 tahun lamanya, melahirkan, meregang nyawa ibu melahirkan anak, ibadah. Makanya kalau dia meninggal dunia saat melahirkan, matinya mati syahid. Saking senangnya suaminya mendapatkan seorang istri yang syahid, tak menangis dia. Begitu tegarnya bapak, tidak meneteskan air mata. Tidak Pak Ustadz, aku melepas seorang syahid, 3 syahid lagi siap menanti. Peace, damai. Biasanya ibu kalau bawa cerita ini, kalau gini pulang aja lah kita ya. Nah, bercanda. Nah, tapi yang saya katakan tadi itu semuanya ibadah badan. Melangkah dari rumah, ibadah badan. Membukakan mata, ibadah badan. Mendengar ceramah, ibadah badan. Membaca Quran, ibadah badan. Berzikir, likulli sulama minkum sadaqah. Setiap tulang-tulang sendi ada sedekahnya. Subhanallah, 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 subhanallah. Itu ibadah badan. Tapi ada bukan ibadah badan. Apa dia? Itulah yang 7 macam. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah. Nah, itu ibadah harta. Mana yang lebih banyak? Ibadah harta apa ibadah badan? Ibadah badan. Kalau ibadah harta tak banyak. Zakat, wakaf, infak, sedekah, wasiat, hibah, ghanimah, rampasan perang. Tapi kalau ibadah badan, setiap gerak adalah ibadah. Makanya kita mesti bergerak. Di kulli harakah barakah. Setiap ada gerak pasti ada berkah. Makanya tak boleh tidak bergerak. Air sumur kalau tidak ditimba, air itu akan busuk, butek, warnanya pun tidak ada seperti minyak di atas. Mata air mesti terus berganti. Darah harus tetap mengalir, jantung harus tetap berdetak. Makanya jangan pernah kosong dari aktivitas. Fa idza farata fansab. Selesai dari satu ibadah, pindah ibadah lain. Selesai ibadah tegak, pindah ibadah ruku. Habis ibadah ruku, pindah ibadah tegak. Habis ibadah tegak, pindah ibadah sujud. Habis ibadah sujud, pindah antara 2 sujud. Selesai sudah salat, lalu kemudian puasa. Selesai puasa, lalu kemudian berzakat. Selesai zakat, lalu kemudian mengitari Ka'bah. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Selesai itu melontar jumrah. Selesai itu menggunting rambut. Selesai itu berzikir. Tidak pernah kosong. Sampai kapan? Sampai malaikat maut mencabut nyawa
dan ucapan terakhir yang keluar dari mulut adalah la ilaha. Itulah jawaban tentang pertanyaan untuk apa kita hidup di dunia. Nanti kalau ada anak, ibu, bapak, tetangga, kawan, sahabat, andai tolan bertanya, untuk apa kita ini hidup? Tak usah jawab, putarkan aja videonya. Itulah enaknya zaman sekarang. Kalau dulu mesti diingat. Saya dulu pulang sholat Jumat, mak saya manggil, sini, ya mak, ceritakan apa isi khutbah khotib tadi di Mesir. Gini. Itulah awal saya ceramah. Jadi saya paham mengapa saya menjadi ceramah sekarang, dan saya tidak pernah merasa menceramahi bapak ibu. Saya tidak pernah merasa mengguru-gurui. Saya hanya seperti seorang anak sedang bercerita pada ibunya saja. Tadi mak, kata khotib itu begini. Anak sekarang enggak. Apa kata khotib tadi? Ini MP3-nya. Bapak ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibu yang mendidik anak-anak ibu, ibadahnya luar biasa. Itulah mengapa ibu lebih tinggi derajatnya daripada laki-laki. Ilzam rijlaiha, kau urus tapak kakinya, fathammal jannah, kau dapati surga di sana. Di bawah tapak kakinya surga, al jannatu surga, tahta di bawah aqdam kaki al ummahat, ibu-ibu. Kenapa begitu? Karena ibadah dia yang luar biasa, tidak bisa dilakukan oleh laki-laki. Salat kita bisa, puasa kita bisa, tawaf kita bisa, sa'i kita bisa, melontar jumrah kita bisa, tahallul kita bisa. Tapi ada yang kita tak bisa. Apa dia? Mengandung. Kita tak bisa. Siapa yang mau coba mengandung, keluar dari sini, ambil bola voli, ikat di perut. Melahirkan, kita tak bisa. Siapa yang ingin coba melahirkan, keluar dari sini, telanlah jeruk bulat-bulat. Habis itu keluarkan bulat-bulat. Menyusukan, kita tak bisa. Dan itu ibadah. Tapi bukan ibadah mahdha. Dia tidak selevel dengan sholat, zakat, puasa, haji. Tapi ibadah ini berkualitas. Ibadah badan, sudah. Ibadah harta, sudah. Ada ibadah yang terakhir, yang ketiga. Kalau ibadah badan berkeringat, lelah, capek. Ibadah harta, duit habis. Tapi ada ibadah satu lagi, tak nampak di mata. Apa dia? Ibadah hati. Itulah dia ikhlas. Orang yang ikhlas tak tampak. Ikhlas, ridha, qanaah, tawakal, zikir, muhasabah, muraqabah, tazkiyatun nafs, mensucikan hati dari penyakit hati, riya, sum'ah, takbur, sombong, hasad, busuk hati. Itu ibadah. Kenapa begitu? Disitulah letak adilnya Allah. Man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, banallah mislahu baitan fil jannah, dibangunkan Allah untuknya satu istana di dalam surga. Bapak ibu yang ikut membangun masjid ini, mudah-mudahan diberikan Allah Ta'ala balasan melimpah ruah. Kami nggak bisa Pak Ustadz, jangankan bangun masjid, buat rumah kami aja kami nggak bisa. Allah Maha Adil. Kalau kau tidak bisa dengan ibadah harta, maka engkau dengan ibadah tangan. Apa dia? Ikut gotong royong masjid. Nampak ada pembangunan masjid, ikut ngecornya, pasangnya. Tapi dengan syarat menyelesaikan masalah. Jangan buat masalah. Man shalla isnatai asyrata raka'ah, siapa yang salat 12 rakaat fil yaumi wal laila, sehari semalam, bunyalahu bihinna baitun fil jannah, dibangunkan untuknya satu istana di dalam surga. Sama macam orang yang bangun masjid, salat 12 rakaat. Kamu bisa bangun masjid? Bisa. Bagus. Kamu? Saya nggak bisa. Amal saya apa? Tenang, ada amal. Allah Maha Adil. Salat 12 rakaat. 2 rakaat sebelum subuh, 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat setelah zuhur, 2 rakaat setelah maghrib, 2 rakaat setelah isya. 12 rakaat. Saya nggak bisa Pak Ustadz, sedang terbaring di rumah sakit, kaki sakit, kepala sakit, hati sakit, jantung sakit. Stop, jangan lanjutkan. Aku tak sampai hati mendengar penderitaan. Jadi amal saya apa Pak Ustadz? Ada satu amalmu. Apa dia? Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Sakit Pak? Tidak. Kenapa? Sakitku hilangkan hatiku ridha. Man lam yasbir bibalai, siapa yang tak sabar dengan bala ujianku, walam yarda bi qada'i, yang tak ridha dengan takdirku, falyatlub rabban siwaya, carilah Tuhan selain aku.
kau sabar, kau ridha menerima itu. Apa balasannya? Lebih hebat daripada balasan orang yang bangun masjid, lebih besar daripada balasan 12 rakaat salat. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Orang yang sabar itu balasannya bighairi hisab, tak dapat dihitung, tak dapat dikira, unlimited. Begitulah Allah Maha Adil. Untuk apa kita hidup? Hidup untuk beribadah. Ibadah apa yang kita lakukan? Ibadah badan, ibadah harta, ibadah hati. Yang sudah melaksanakan tiga-tiganya, alhamdulillah. Yang baru melaksanakan satu, tambah. Yang satu pun belum, innalillah. Masjid ini besar. Kadang kita bangga masjid besar, rupanya APBN, anggaran pendapatan belanja negara. Bangga kita masjid megah, rupanya APBD, anggaran pendapatan belanja daerah. Patutlah masjidnya di tengah hutan, karena di situ tanah yang murah. Akhirnya pemukiman masyarakat jauh, masjid di tengah jalan, masjid di tengah perjalanan luar kota, jauh dari pemukiman masyarakat. Masuk kita ke dalam, tai kambing yang ada di dalam. Tapi masjid ini megah, mewah, 2 lantai, lengkap dengan kubah yang besar. Ini swadaya masyarakat. Saya tahu ini dari mana? Jamaahnya cerita, kalau tidak mana saya tahu. Ini masjid ini asli swadaya Pak Ustaz. Lama membangunnya Pak? Enggak lama, sebentar saja. Sebentar saja, sekejap langsung terkumpul 7,6 miliar uang. 7,6 M. Itu kalau dibelikan cendol berenang gitu. Bayangkan itu. Bisa terkumpul masyarakat. Padahal ibadah yang paling berat, ibadah harta ini. Banyak orang kalau diajak iktikaf, banyak. Ayo kita iktikaf, ramai. Ayo kita zikir ke Az-Zikra, ramai. Jangan lupa besok zikir ke Az-Zikra, hari Ahad pertama, sekaligus acara live Damai Indonesiaku TV One bersama Ustadz Abdul Somad LC. Tapi ada ibadah yang berat. Apa dia? Ibadah harta. Banyak orang ketika diajak muhasabah zikir malam, ya Allah, banyak dosa kami ya Allah, tapi dia susah menangis, meneteskan air mata. Tapi begitu lewat kota infak, memang menangis. Tak sampai hati melihat Bung Karno keluar dari dompet. Lewat kotak sodako infak, lama membuka dompet mencari Patimura. Nauzubillah. Mudah-mudahan kita tak termasuk golongan yang bakhil ini. Kenapa? Karena setan selalu asyaitan, setan ya'idukumul faqra, membisikkan kepakiran. Jangan beri, jangan beri, jangan beri, nanti kau susah, nanti anak kau tak makan, nanti kau dikeluarkan kerja, kau makan apa, nanti kau mau beli rumah, nanti kau mau beli tanah, nanti kau mau beli mobil, nanti kau mau beli cincin, nanti kau mau beli kamera, nanti kau mau ganti HP, uangmu tak ada. Setan selalu berbisik-bisik. Lawan setan itu. Qul a'udzu birabbinas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Hanya saja kalau yang berbisik itu setan, kita baca ayat kursi, insya Allah dia kabur. Ini yang berbisik ini kawan kita. Kita bacakan ayat kursi, hafal pula dia dari kita lagi. Tapi tak apa-apa, tetap aja bacakan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Hembuskan ke wajahnya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, setelah ibadah 3 ini kita lakukan, ibadah badan sudah, sholat subuh sampai melimpah ruah ke belakang. Saya dengar suara hati tadi, lapor, tenda sudah penuh, sudah melimpah ke jalan. Masya Allah. Ibadah harta sudah 7,6 M. Ibadah hati sudah, sabar, ridha, qanaah, tawakal. Tapi jangan lupa, datang merusak yang 3 ini, perkelahian, merusak ukhuwah Islamiyah. Masjid yang besar, kalau sudah kelahi di dalamnya, tinggal kelahi, tak lagi ada persatuan. Masuk masjid bukan baca doa pintu masuk masjid, malah masuk masjid ngelihat kira-kira dia di mana ya. Oh dia di sana, gua di sini lah. Oh di sini, dia di sini. Sampai akhirnya suatu hari terlambat, lupa ngelihat. Allahu Akbar, rupanya dia di samping.
Jangan kelahi. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguhlah dengan tali Allah. Tali Allah itu apa? Al-Quran dan Sunnah. Apalagi ulama nggak ngerti Quran, nggak ngerti Sunnah, tanya ulama. Al-ulama warasatul anbiya. Wa'tasimu bihablillah, berpegang teguh dengan tali Allah. Wala tafarraqu, jangan berpecah belah. Coba lihat bunyi ayatnya. Andai ayat itu sampai bihablillah titik sudah cukup. Berpegang teguhlah dengan cara tali Allah, cukup. Mengapa ujungnya tetap ditutup wala tafarraqu, jangan berpecah belah? Karena banyak orang yang sudah baca Quran, sudah sholat, sudah puasa sunat, tapi hatinya pecah bercabang. Galah patah boleh disambung, kaca retak boleh direkat, hati rusak kemana obat akan dicari. Oleh sebab itu kalau ada fitnah-fitnah, tabayun, klarifikasi. Jangan su'uzan. Ijtanibu katsiran minaz-zan. Kepengurusan, masyarakat, jamaah, sayang kebersamaan rusak. Gara-gara apa? Gara-gara nila setitik rusak susu sebelanga. Gara-gara api di dalam sekam, ada kulit padi bertimbun. Di dalamnya itu ada setitik api. Tiba-tiba api menyala. Akhirnya semua menjadi abu, dan abu dihembus angin, tak berkesan sama sekali. Hilang 3 ibadah. Ibadah badan hilang, ibadah harta hilang, ibadah hati hilang. Gara-gara apa? Berkelahi. Ingat, setan tak pernah berhenti. Inna syaitan, setan ya isa an ya'budahul musallun. Setan kalau sudah melihat orang sholat, dia tidak lagi goda mereka untuk menyembah, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku, sembahlah aku. Tidak. Tapi apa yang dia lakukan? Walakin fit tahrish, menanamkan permusuhan ke dalam hati orang yang sholat. Kejaga ini. Jangan kita bertengkar gara-gara masalah khilafiyah. Saya kalau jadi imam di masjid dekat rumah saya jadi imam, saya baca kunut. Dan imam-imam dekat rumah saya itu saya pesan harus baca kunut, karena saya berpegang mazhab Syafi'i. Tapi ketika sholat di Masjid Al-Qalam, saya tidak tahu jamaah di sini pakai kunut apa tidak. Saya tidak ingin merusak kebiasaan mereka. Mana tahu mereka ikut mazhab Hambali, mana tahu mereka Muhammadiyah, saya tidak tahu. Maka ketika diminta jadi imam, Ustaz jadi imam, batuk. Saya tak mau merusak, biarlah imam tetap saja. Rupanya imam di Masjid Al-Qalam tidak baca kunut, ya saya tetap ikut sholat. Apakah perlu saya ulang sholat saya? Tidak. Sholat saya sah, karena apapun ormasmu, apapun mazhabmu, mau NU, mau Muhammadiyah, mau Perti, mau Persis, mau Al-Irsyad, mau Jamaah Tabligh, mau FPI, mau mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, mazhab Hambali, semuanya sepakat sholat subuh itu wajib. Jadi yang wajib aja kita laksanakan. Adapun perbedaan teknisnya, yang satu pakai usolli, yang satu nggak pakai usolli, yang satu ngangkat tangannya ke telinga, yang satu ngangkat tangannya ke bahu, yang satu bismillahnya jahar, yang satu bismillahnya sir, yang satu ayatnya panjang, yang satu ayatnya pendek, yang satu pas mau turun sujud tangan duluan, yang satu lutut duluan, yang satu duduknya tapak kakinya duduk di tapak kaki kiri, yang satu duduknya langsung pantatnya ke lantai, yang satu telunjuknya ngangkat sekali, yang satu berkali-kali. Itu masalah teknis simple sederhana. Ada masalah yang lebih besar. Apa masalah kita yang lebih besar? Membeli tanah baru untuk buat sekolah Islam, membeli tanah baru, ruko baru untuk buat apa? 212 mat, kita mat. Orang Islam belanja di warung Islam. Alangkah indahnya, selesai acara sholat subuh bersama, pengajian bersama, selesai itu belanja beras minyak goreng bersama. Serbu. Sehingga bangkitlah ekonomi umat. Berapa pegawai bisa ditampung bekerja? Langsung membeli beras ke tempat-tempat tanaman masyarakat, sehingga mereka tidak menjadi korban rentenir. Musim menanam diulur, kasih pinjaman pupuk, pinjaman tanah. Masa musim panen ditarik, mereka menjadi korban rentenir lintah darat. Disedot darah mereka sampai kering dan mati. Kita selamatkan dengan apa?
dengan market. Masjid punya market. Saya beberapa kali meresmikan market punya masjid di Masjid Raya Batam, Masjid Agung Batam. Itu di bawahnya ada super mini market untuk menjamaah. Kemarin pulang dari Pulau Bintan, itu juga meresmikan di Dumai. Begitu juga. Nah, ini 212 Mart. Terserah namanya apa. Ada 212 Mart, ada namanya Kita Mart, atau bisa juga buat Somart. Nah, bisa juga. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka visi misi kita ke depan, jauh melihat ke depan. Kami harus punya pusat perbelanjaan komunitas muslim. Kami harus punya komplek perumahan muslim. Nah, ini semua yang akan menyelamatkan kita. Kalau sudah begitu, maka mengertilah untuk apa kita hidup. Dan setelah itu kita pun mati dalam keadaan tenang. Baru anak kita bisa berkata, mari kita antar jenazah almarhum Abdul Somad menuju tempat peristirahatan terakhir. Karena memang benar-benar istirahat. Tapi berapa banyak orang tidak istirahat. Karena amal badan tak ada, amal harta tak ada, amal hati tak ada. Tak pernah memikirkan masjid, tak pernah memikirkan umat, tak pernah memikirkan belanja umat, tak pernah memikirkan pendidikan anak-anak umat. Akhirnya mati yang layak untuk dia. Mari kita antar dia menuju azab pertama, akan menyusul azab-azab berikutnya. Na'udzubillah.